Pemirsa, mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Pemalang Batang pada Sabtu dini hari tadi. Saat ini jenazah sedang dalam perjalanan dari Pemalang menuju rumah duka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan hari Minggu besok. Sejak pagi tadi pemirsa, rumah duka almarhum Hermanto Dardak di Jalan Swakarsali 5 Komplek Bina Marga Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur didatangi kerabat dan juga para pelayat. Saat ini keluarga sedang menunggu kedatangan jenazah mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum yang sedang dalam perjalanan dari Pemalang, Jawa Tengah. Putra almarhum Emil Dardak yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur menyebut jika ayahnya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Minggu pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ayahanda kami. Beliau semasa hidup mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2009-2014 dan kami dari keluarga tentu sangat berduka, tapi juga insya Allah bisa mengikhlaskan kepergian almarhum yang di pengabdian terakhir beliau sedang membahas dan membantu mensosialisasikan rencana besar kita memindahkan ibu kota negara. Saya tentunya masih kaget mendengar kabar ini tadi pagi dan baru mendarat di Jakarta. Tadi Pak Mensesnek sudah menghubungi dan kami berterima kasih kepada Pak Mensesnek dan juga Pak Presiden atas diizinkannya almarhum selaku penerima Bintang Mahaputra Utama 2014 untuk dimakamkan. Hermanto Dardak meninggal dunia akibat mobil yang ditumpanginya menabrak dari belakang sebuah truk saat melaju di ruas tol Pemalang Batang kilometer 341+400 pada Sabtu dini hari. Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meninggal di tempat. Sementara sopirnya berinisial AS terluka ringan. Pada saat kejadian, Hermanto sedang dalam perjalanan pulang ke Jakarta setelah menjalani acara di kota Semarang. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat sopir yang mengantuk saat berkendara. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali membuka Tebet Eco Park. Betul sekali, setelah melakukan perbaikan dan juga penambahan fasilitas demi kenyamanan pengunjung, taman seluas 7 hektar ini kini membatasi jumlah pengunjung. 4.000 orang setiap per sesi, setiap hari kerja di hari Senin hingga Jumat. Sedangkan 5.000 per sesi setiap hari libur seperti Sabtu dan juga Minggu. Setiap hari pengunjung Eco Park terbagi dalam 2 sesi pemirsa. Sesi pertama mulai pukul 7 hingga pukul 11, lalu sesi kedua pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pengunjung yang ingin masuk ke dalam Tebet Eco Park harus mendaftar terlebih dahulu dengan aplikasi Jaki. Jumlah pengunjung dibatasi agar tidak membludak dan merusak fasilitas yang diberikan pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Kembali dibukanya Taman Tebet Eco Park menjadi kabar bahagia bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya. Lalu seperti apa suasananya siang hari ini? Kita akan menuju langsung ke lokasi bersama rekan Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu, ini ada fasilitas apa di Tebet Eco Park dan bagaimana cara masuknya sekarang? Ya baik, selamat siang Wilson dan juga Deta. Saat ini ada kabar bahagialah untuk para warga DKI Jakarta tepatnya, karena saat ini memang betul Taman Eco Park Tebet sudah dibuka kembali sejak Senin 15 Agustus 2022 yang lalu. Namun ada yang berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Saat ini para pengunjung apabila ingin memasuki kawasan taman diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Jaki. Dan tenang bagi pengunjung yang memang tidak mengerti seperti apa step by stepnya, di sini bisa dilihat di belakang saya ini tepat di pintu masuk sudah ada banner yang menunjukkan step by step bagaimana caranya untuk melakukan pendaftaran dalam aplikasi Jaki. Di sini ada 4 step. Yang pertama, nanti pemirsa bisa melakukan install aplikasi Jaki yang ada di ponsel Anda. Kemudian Anda nanti akan membuat akun pendaftaran, kemudian akan mengisi
form yang isinya nanti ada tanggal berapakah Anda akan memasuki ke sini dan pukul berapa. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan barcode dan nanti barcode ini akan Anda gunakan untuk memasuki kawasan taman. Dan nanti di depan sini akan ada petugas yang men-scan barcode yang Anda miliki. Dan setelah itu barulah Anda bisa masuk ke kawasan Taman Eco Park ini. Namun saat ini dapat saya informasikan bahwa ini sudah pukul 11:39 dan saat ini Taman Tebet Eco Park ini memiliki 2 sesi untuk setiap pengunjungnya. Memang taman ini dibuka setiap hari, tapi dari hari Senin sampai Jumat taman ini dibatasi hanya boleh 4.000 warga saja yang memasuki kawasan taman. Dan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu dari jam 7 pagi hingga 11 siang. Kemudian dilanjutkan dengan jam 1 siang hingga jam 5 sore. Nah, karena ini sudah pukul 11:39, jadi saat ini petugas yang ada di sini sedang melakukan pensterilan kawasan taman. Jadi seluruh pengunjung yang ada di dalam taman diwajibkan untuk keluar. Dan nanti diperbolehkan masuk kembali pada pukul 1. Saya akan memperlihatkan situasi saat ini di dalam. Mari ikut saya pemirsa. Ini tepatnya di depan, dan ini merupakan pintu masuk dan saat ini sedang ditutup karena memang sedang proses untuk pensterilan wilayah. Nah, nanti Anda akan menunjukkan barcode yang harus di-scan itu di sebelah sini, tepatnya. Nanti di sini akan ada petugas yang berjaga. Kemudian Anda baru diperkenankan untuk memasuki ke sebelah sini. Nah, ini kita sudah berada di dalam kawasan Taman Tebet Eco Park dan bisa disaksikan saat ini masih terlihat ada sejumlah petugas di sini karena tadi juga memang di sini sedang ada sesi donor darah begitu. Jadi bagi Anda yang ingin bermain di taman sekaligus melihat pemandangan-pemandangan dan menikmati udara yang asri yang ada di Jakarta sambil donor darah juga Anda bisa di sini. Nah, silakan ke sebelah sini. Ini sekarang yang akan ada di layar kaca Anda, situasi Taman Tebet Eco Park yang sedang disterilkan atau pengunjungnya yang sudah disterilkan dan sudah diperkenankan untuk keluar dan tidak boleh memasuki kawasan taman ini sebelum pukul 1 siang nanti. Nah pemirsa, jadi bagi Anda tidak usah merasa khawatir jika Anda ingin berkunjung ke Tebet Eco Park ini karena selain aksesnya mudah, ada juga dari Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan bekerjasama dengan Transjakarta, yaitu sudah ada bus shuttle yang tersedia untuk memasuki ke sini. Jadi bagi Anda yang memang dari arah Cawang, kemudian dari arah Tebet yang ingin ke sini, ada Transjakarta yang bisa Anda gunakan secara gratis untuk sampai di sini. Sekian Wilson dan Deta, kembali ke Anda. Transportasi umum secara gratis bisa digunakan menuju Tebet Eco Park. Terima kasih atas laporannya, Ayu Pratiwi. Pemirsa, Preman Pensiun Season 6 akhirnya kembali hadir di layar kaca setelah hampir 2 tahun vakum. Sinetron Preman Pensiun Season 6 ini resmi di-launching secara meriah di program Dahsyat RCTI yang dipandu Irfan Hakim dan Denny Cagur. Para pemain sinetron Preman Pensiun menghibur para penonton yang hadir di lapangan Tegalega, Bandung dalam acara launching sinetron Preman Pensiun 6 di Dahsyatnya Preman Pensiun. Dipandu oleh Irfan Hakim, Denny Cagur, serta artis ibu kota lainnya, Kang Ujang, Teh Serena, serta Kang Mus yang nyeleneh dipaksa melenggang-lenggok seperti Pragawan dan Pragawati di catwalk. Acara launching Dahsyatnya Preman Pensiun ini merupakan rangkaian dari ulang tahun RCTI yang ke-33 dan perayaan HUT Jawa Barat ke-77. Tanggal 18 Agustus sebetulnya RCTI main ke Bandung, kita sudah lama nggak main ke Bandung dalam rangkaian ulang tahun RCTI yang ke-33, bersamaan juga merayakan 17 Agustus dan bersamaan juga merayakan ulang tahun Jawa Barat yang ke-77. Kebetulan kita ada acara launchingnya Preman Pensiun yang akan segera tayang di RCTI. Memulai lagi sebagai sebuah karya yang sudah lama gitu ditunggu-tunggu oleh semuanya, oleh pemain juga, oleh penonton juga. Hadirnya kembali sinetron Preman Pensiun 6 yang sempat terhenti hampir 2 tahun menjadi pengobat rindu para penonton setianya. Dari Bandung, Jawa Barat, Rizky Aswendi, iNews melaporkan.
Di tahun ini, Lebaran Betawi akhirnya kembali bisa digelar. Betul sekali, dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahannya Lebaran Betawi kali ini, sudah ada rekan kami Vito Erlangga, ada di lapangan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Vito, seperti apa kemeriahan dari Lebaran Betawi tahun ini setelah 2 tahun kemarin tidak ada? Ya Wilson dan Deta, setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, saat ini Lebaran Betawi di Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat kembali terselenggara. Dan sejak pagi tadi acara memang sudah dimulai, dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, di panggung utama masih disajikan sejumlah pertunjukan khas Betawi asli. Tadi ada lenong, kemudian juga ada gambang kromong, dan banyak sekali pertunjukan budaya Betawi seperti ondel-ondel yang tadi sudah dipertunjukkan dan saat ini masih terus berlangsung. Kemudian yang ditunggu-tunggu dan yang menjadi ciri khas dalam setiap Lebaran Betawi di Kampung Sawah tentunya adalah kuliner khas Betawi yang sudah jarang ditemui di masyarakat. Nah, seperti yang Anda lihat di depan saya, Wilson dan Deta, ini banyak sekali kuliner khas Betawi yang sudah jarang kita temui di pasaran. Ini seperti di depan saya ini ada, ini namanya tape uli ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Indri. Ya. Dari kapan Bu jualan tape uli? Sudah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Iya. Ini biasanya dijual berapaan Bu, ini tape uli kayak gini? Ini paketan 25, ada yang paketan 50, ada yang paketan 100. Dengan adanya Lebaran Betawi ini untuk penjualan seperti apa Bu? Alhamdulillah sih untuk omset penjualan di saya ini alhamdulillah naik drastis gitu. Setiap ada acara-acara, event-event, bazar-bazar pun saya ngikutin. Ini jadi untuk melestarikan makanan khas. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu. Nah, pemirsa, Wilson dan Deta, selain tape uli tadi, ini juga ada yang khas di setiap Lebaran Betawi, yaitu ada dodol Betawi. Ini di depan saya, ini banyak sekali masyarakat yang tadi kami perhatikan mencari dodol Betawi yang memang ini sudah jarang sekali di wilayah Bekasi untuk kita menemui atau membeli dodol Betawi. Ini merupakan makanan khas Betawi yang yaitu olahan dari gula aren yang kemudian dijadikan dodol, dan ini dijual dengan harga yang bervariasi. Selain dodol Betawi, di sini juga dijual beberapa makanan khas lainnya serta minuman khas Betawi seperti bir pletok, kemudian dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling khas di Lebaran Betawi tentu adalah kerak telur yang sudah tidak asing lagi menjadi kuliner khas Betawi. Dan memang Wilson dan Deta, acara Lebaran Betawi ini rencananya memang akan terus digelar setiap tahun untuk menjaga atau sebagai simbol kerukunan antar umat beragama dan antar warga di wilayah Kampung Sawah. Kembali ke Anda Wilson dan Deta. Terima kasih Vito atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Farel Prayoga menerima beasiswa dari berbagai pihak, diantaranya Menteri BUMN serta Bupati Banyuwangi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda pemirsa.